Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia dari kelas 5 manajemen dengan NPM 101211085. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana bisnis guna memenuhi penilaian evaluasi akhir semester mata kuliah motivasi kewirausahaan. Sebelum membahas ke pembahasan inti, saya ingin sedikit menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai suatu pokok permasalahan yang sedang terjadi bahkan terus mengalami peningkatan. Oke, langsung saja. Apa deskripsi pertama atau gambaran yang paling pertama muncul dalam pikiran Anda ketika mendengar satu kata ini? Penculikan, pembunuhan, kekerasan seksual, bullying, atau mungkin perampokan. Lalu jika saya tanya kembali tentang ilustrasi penjahat itu seperti apa, maka apa yang ada di dalam benak Anda? Menyeramkan, bertato, atau apapun itu, saya yakin sosok laki-laki yang ada dalam benak Anda. Menurut saya pribadi, kejahatan merupakan tindakan yang tidak bermoral yang sifatnya merugikan, membahayakan, bahkan bisa merampas hak dari orang lain. Kekerasan terhadap perempuan dan kasus pelecehan seksual masih menjadi masalah besar di Indonesia. Menurut sebuah penelitian dan data statistik kriminal yang pernah saya baca dalam sebuah artikel, bahwa kriminalitas di Indonesia naik pada awal tahun 2021. Ada 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2021. Juga berdasarkan pengumpulan data milik Kemen PPPA, kekerasan pada anak di tahun 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.299 kasus pada tahun 2020, dan 12.566 kasus hingga data November 2021. Dalam data tersebut tentu ada peningkatan dari tahun ke tahun. Pada anak-anak, kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 54% dan kekerasan fisik sebesar 18%, dan kekerasan lainnya pada anak berupa penelantaran, trafficking, eksploitasi ekonomi, dan lain-lain. Sementara kasus kekerasan yang dialami perempuan tercatat juga turut mengalami kenaikan. Dalam 3 tahun terakhir, ada 26 kasus kekerasan pada perempuan. Banyak sekali kejahatan yang terjadi di jalanan akibat adanya COVID-19 yang tentu mempengaruhi perekonomian di Indonesia, sehingga angka kejahatan di jalanan mengalami peningkatan. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga banyak dari mereka yang menjadi korban. Hal ini tentu harus menjadi attention bagi kita. Jangan sampai kejahatan yang ada ini sampai over limit atau melewati batas. Dan kita sebagai perempuan harus waspada agar tidak menjadi bagian dalam salah satu korban ini. Dan hal ini tuh sudah menjadi problem yang sangat memperhatikan. Kita juga tidak tahu mengenai suatu kejahatan apa saja yang bisa menimpa kita. Tapi kita harus menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang hebat, yang mampu mengatasi segala kejahatan yang ada di luar sana. Kita harus bisa selalu siap untuk menindas dan menanggulangi supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Untuk itu, saya ingin menjadi seorang wirausahawan yang dapat menjadi solusi dan pemecah masalah terkait hal ini. Produk Crime Spray merupakan suatu produk yang ingin saya buat, yakni suatu produk yang dirancang dan dibuat untuk menindas segala kejahatan dengan satu kali semprotan. Adapun Crime Spray ini akan memiliki beberapa varian, yakni Onion Crime Spray, Garlic Crime Spray, Pepper Crime Spray, Chili Crime Spray, dan mungkin nanti akan ada rencana varian-varian lain. Dalam variannya memiliki berbagai dasar pembuatan yang berbeda-beda. Di dalam sel utuh bawang, untuk yang pertama, contohnya seperti pembuatan dengan bahan utama bawang. Di dalam sel utuh bawang ada molekul yang disebut prekursor asam sulfat mengambang di sitoplasma kantung kecil yang disebut vakuola, yang mengandung protein yang disebut alinase yang seperti sersan bor kecil dari proses tersebut. Jika kita merusak sel itu, mereka dapat bertemu dan membuat reaksi yang membuat mata pedih. Molekul dan protein memiliki kecocokan sempurna. Struktur kimia molekul berubah dan pelampung sitoplasma menjadi prajurit yang dipersenjatai dengan gas air mata. Dan contoh lain seperti dengan kandungan pada cabai. Sensasi panas pada cabai layaknya terbakar dari cabai itu disebabkan oleh kandungan capsaicin atau capsaicin dalam cabai. Tumbuhan tersebut memiliki pedas dan menimbulkan rasa panas jika terkena. Ada 7 senyawa kimia dalam cabai yang menghasilkan rasa panas, tetapi capsaicin adalah yang paling utama.
Sensasi terbakar tersebut disebabkan oleh ion kalsium yang membanjiri sel saraf. Reseptor ini adalah bagian dari kelompok reseptor yang juga bertanggung jawab mengatur suhu tubuh dan bereaksi terhadap panas yang ekstrim. Artinya, cara tubuh bereaksi terhadap pembakaran cabai cukup sebanding dengan reaksinya terhadap suhu tinggi. Tak heran, ketika kulit atau tangan terkena cabai akan menimbulkan rasa panas, iritasi. Kandungan selanjutnya seperti merica atau pepper crème spray. Di dalamnya ada zat pengikat atau leucinotory yang membuat mata menangis. Bahan dasar semprotan merica adalah minyak cabai yang dikenal sebagai oleoserin, capsicum, capsaicin. Zat peradangan dalam minyak adalah zat kimia yang sama yang membuat cabai terasa pedas dan panas. Namun, dalam semprotan merica, tingkat konsentrasi capsicumnya jauh lebih tinggi. Kadar capsaicum dalam pepper crème spray tergolong sangat tinggi, hingga bahkan level pedasnya jauh melebihi cabai habanero. Pepper crème spray pada umumnya memiliki skor pedas 2-5,3 juta unit Scoville. Sebagai perbandingan, cabai merah memiliki skor pedas sekitar 30.000, sementara cabai habanero punya skor 200 ribuan. Semprotan merica bekerja dengan menyebabkan rasa sakit. Paparan semprotan merica mengiritasi kulit, mata, dan selaput lendir, saluran pernapasan bagian atas. Saat seseorang bersentuhan dengan semprotan merica, mata mereka akan segera tertutup, mata akan memerah dan kesakitan, diikuti oleh sensasi mendidih dan kebutaan sementara. Untuk keunggulan dari produk yang akan saya buat adalah produk saya ini merupakan suatu inovasi dan memiliki daya tarik sendiri karena belum banyak dijumpai produk seperti ini. Dan produk yang saya punya memiliki keunggulan yang diharapkan dapat menjadi pemecah suatu permasalahan dari persoalan yang ada saat ini, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Untuk target pasar tentunya kalangan para perempuan, karena memang produk ini dirancang khusus untuk perempuan agar selalu siap siaga dan menanggulangi segala kemungkinan terburuk yang ada ketika sedang berpergian atau sedang berada di luar rumah. Setelah dihitung, ternyata untuk pembelian bahan baku dibutuhkan dana sebesar 400.000 dan untuk botol atau kemasan 200.000, sedangkan untuk biaya tetap 100.000. Jadi untuk modal awal yang dibutuhkan adalah 700.000 rupiah. Untuk barang jadi yang dihasilkannya adalah 100 botol, sehingga untuk harga jual yang ditetapkannya adalah 12.000 per botol. Maka dari itu, keuntungannya yang diperoleh adalah 5.000 per botol atau 500.000 dalam 100 botol. Saya pikir produk saya layak dan perlu didukung karena memiliki suatu keunggulan yang penting dan dapat digunakan dalam situasi darurat. Dan tentunya ini bisa menjadi suatu ikon bagi para perempuan untuk melindungi dirinya ketika berada dalam suatu bahaya, sehingga nantinya tingkat kriminalitas dapat menurun dan para perempuan dapat secara mandiri melindungi dirinya sendiri. Dan tentunya kita harus selalu aware akan segala yang ada dalam lingkungan di sekitar kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Natasha Aulia undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every single day